Hey, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita. Menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, oh, ku kan. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita dapat menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang pada hari ini ikut beribadah dengan kita berdua ya. Ini adalah format yang pertama yang bisa diakses dari jam 6 pagi ya, Det ya. 6 pagi, Ya. jadi ini pada yang pertama. Ya, nanti kita ada yang kedua, format berikutnya adalah yang jam 10 yang puji Tuhan sudah bisa kita adakan di gereja bersama dengan jemaat. Ya. Dengan jumlah yang terbatas Ya, jumlah sangat dan terbatas. prokes yang ketat yang harus dilakukan. Ya, puji Tuhan karena minggu kemarin kita sudah mengadakannya di gereja dengan jumlah terbatas jemaat, dan hari ini juga pun kita jam 10 ada jemaat dengan jumlah yang terbatas. Ya, puji nama Tuhan. Kita menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Ya, yang baru pertama kali join di ibadah GB Ebenezer melalui YouTube GB Ebenezer Official, selamat bergabung. Puji nama Tuhan. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline tersebut. Bahkan ada barcode yang bisa di-scan. Silakan di-scan barcode-nya ataupun di Instagram GB Ebenezer 67. Silakan di-follow. Nanti ada link tree, diklik saja. Nanti ada info-info yang bisa kita terima ya, baik ibadah-ibadah seperti ini, ibadah-ibadah kategorial. Dan ada formulir untuk Ya. permohonan pelayanan, Ya, permohonan doa, dan segala hal yang berkaitan dengan permohonan pelayanan silakan diakses di Instagram di Linktree ini. Ya, puji nama Tuhan. Dan adik-adik tetap semangat mengikuti Ebenezer Kids melalui ibadah online service ya. Dengan cerita-cerita yang sangat menarik dari kakak-kakak, juga dengan pujian, tetap diikuti dengan semangat ya. Puji Bisa Tuhan. diakses mulai jam 9 pagi dan seterusnya. Ya. Jadi orang tua, opa, oma, om, tante harus bawa anak-anak kita kepada Tuhan sejak dini ya. Ya, dan juga MP Youth jam 3 sore Ini tetap komunitas khusus buat diadakan. orang muda ya. Ya, tetap diadakan. Mari terus di dalam kehidupan kalian yang masih muda tetap jadi berkat ya. Bagikan linknya, terus berkarya di masa muda kalian ya. Puji Amen. Tuhan. Dan juga ada Prayer for Miracle. Setiap hari Kamis kita mengadakan Prayer for Miracle di Zoom ya, Det ya? Zoom, Di jam Zoom. 7 malam. Ya, jam 7 malam kita akan bersama-sama, ada ibadah sebentar, praise and worship, ada kesaksian yang selalu sangat menguatkan, di mana banyak sekali anak-anak Tuhan yang mendapat jawaban doa ya, dapat mukjizat yang selalu saling menguatkan. Amin. Ya, Waduh, puji Tuhan. luar biasa ya. Ya, kita juga dikuatkan selalu ya, Det, Ya. dengan kesaksian-kesaksian ya. Dan juga nanti di akhir Prayer for Miracle kita juga akan saling mendoakan. Ya. Jadi ada beberapa pokok doa yang masuk di kita, nanti kita akan doakan bersama. Puji Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk terus membagikan link ini, terus menjadi berkat ya, sesuai dengan visi gereja ini, jemaat yang misioner, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Ya, Terus amin. menjadi berkat ya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdiri bersama, Ya. kita buka dalam doa.
persiapkan hati kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Puji nama Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu dengan rasa syukur karena pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah GBI Ebenezer secara online ya Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus bagi hamba-hambamu yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Amos Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu sehingga setiap firman yang disampaikannya merupakan jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Tim yang akan melayani ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu sehingga jalannya ibadah ini berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah yang kupercaya. Shalom jemaat GBI Ebenezer dimanapun berada. Happy Sunday. Mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dari mula ku berada dalam kandungan ibuku, Engkau telah memanggil namaku. Kau mengenal pribadiku jauh dari yang ku tahu. Begitu mulianya rancanganmu di hidupku. Sebab itu tiada takut, aku yakin akan janjimu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tanpa ragu aku mengikuti jalanmu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Kaulah yang ku percaya. Hey, yeah. Woo. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan. Dari mula ku berada dalam kandungan ibuku, Engkau telah memanggil namaku. Oh, oh, Kau mengenal pribadiku jauh dari yang ku tahu. Begitu mulianya rancanganmu di hidupku. Sebab itu tiada takut, aku yakin akan janjimu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tanpa ragu aku mengikuti jalanmu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Kaulah yang ku percaya. Kaulah yang ku percaya, Yesus. Sebab itu tiada takut, aku yakin akan janjimu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Sebab itu tanpa ragu aku mengikuti jalanmu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Oh yeah. Sebab itu tiada takut, aku yakin akan janjimu yang tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya hanya Kaulah yang ku percaya. Yesus, Yesus. Sebab itu
Tuhan, terima kasih banyak bahwa Engkau mengenal kami Tuhan. Bahkan sebelum waktu dimulai Engkau sudah mengenal nama kami ya Tuhan. Terima kasih banyak, sedemikian rupa Engkau menghargai setiap kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau terus menaikkan nyanyian syukur kami, rasa terima kasih kami, rasa cinta kami kepadamu ya. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Oh yeah, He knows my name. Oh yeah, yeah, yeah. He knows my every thought. He sees each tears that falls and hears me when I call. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Ku punya pencipta, bentuk hatiku sebelum waktu dimulai, hidupku di tangannya. Oh, Dia tahu namaku. Dia tahu pikiranku. Dia lihat air mataku, dengar seruanku. Oh yeah. Ku punya Bapa, ku miliknya. Dia tak tinggalkanku dimanapun ku ada. Oh, Dia tahu namaku. Oh, Dia tahu pikiranku. Oh, Dia lihat air mataku. Dia dengar seruanku. Oh, Dia tahu namaku. Oh, Dia tahu pikiranku. Dia lihat air mataku, dengar seruanku. He knows my name. He knows my name.
bisa bilang terima kasih dan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar itu begitu mencintai kami. Terima kasih dan terima kasih. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Amin. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa diriku mendekat erat dalam hatimu.
Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kami berdoa Bapak supaya setiap kami Tuhan, oleh karena karya Roh Kudus yang ada dalam hati kami masing-masing, kami diberikan pemahaman, pengertian oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami penerangan rohani supaya setiap kata, kalimat firman Tuhan yang kami baca berbicara buat setiap kami. Karena Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau mengetahui situasi, masalah, keadaan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan sanggup menolong kami. Kebenaran firman Tuhan memberikan kami kemerdekaan. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, maka kami yang lemah, Tuhan berikan kami kekuatan. Kami yang sakit, Tuhan berikan kami pengharapan, kesembuhan. Kami punya masalah, hikmat dari Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya menang dan lebih dari pemenang. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati, shalom, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk. Saudara, kita punya tema pada bulan ini. Di akhir bulan ini saudara, saya masih membahas tentang tema I am. Nah, kalau Bapak Ibu saudara sekalian mengikuti dari awal minggu, di awal minggu saudara dari bulan ini atau bulan Oktober ini saudara, saya udah bicara tentang identitas kita, mengapa itu sangat penting. Kalau kita bicara tentang identitas saudara, itu bicara tentang pengaruh yang kita terima dalam perbuatan kita. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, ketika orang-orang percaya di jemaat Korintus ini, jemaat saudara yang sebenarnya jemaat yang berkarisma, jemaat yang berkarunia. Di dalam jemaat Korintus mereka sudah mengalami berbagai macam karunia, tapi saya selalu membedakan antara karunia dengan buah roh. Karena apa yang terjadi, walaupun jemaat Korintus sudah berbahasa roh, ada karunia kesembuhan, ada karunia hikmat, ada berbagai macam karunia. Tetapi di dalamnya saudara penuh dengan kontok-kontokan. Bahkan ada jemaat yang membiarkan dirinya hidup tidak dalam kekudusan. Mereka melakukan tindakan amoral. Mereka melakukan tindakan saudara yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan diingatkan status mereka, identitas mereka sebagai orang-orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota dari Kristus. Mereka harusnya mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah mereka. Mereka harus memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka. Jadi identitas kita saudara itu mempengaruhi perbuatan dan tujuan hidup. Kalau kita percaya hidup kita telah ditebus oleh darah Kristus, biarlah hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ada yang bertanya sama saya, Pak, orang Kristen boleh gak begini, begitu, kono? Boleh gak orang Kristen operasi plastik? Boleh gak orang Kristen, Pak, main judi? Bolehkah orang Kristen, Pak, merokok? Bolehkah orang Kristen tatoan? Saya cuma tanya aja, apakah itu semua memuliakan Tuhan atau tidak? Karena ketika kita telah ditebus, kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi anggota tubuh Kristus, kita menjadi bait Roh Kudus, saudara, di mana Roh Kudus berdiam dalam diri kita harus memuliakan Tuhan. Itu di minggu pertama, saudara. Di minggu kedua, pada tanggal 10, saudara, saya bicara tentang kehidupan Musa yang Tuhan panggil. Ada dua kesalahan fatal orang percaya dalam menilai identitasnya seperti Musa. Musa merasa gagal di masa lalu ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun. Musa berkata, who am I? Siapa aku? Minder, gak berani, ketakutan, dikuasai oleh kegagalan masa lalu. Saudara-saudara, jangan sampai identitas kita dipengaruhi oleh trauma di masa lalu. Dan juga Musa berkata, aku tidak pandai bicara. Jadi seringkali keadaan masa kini mempengaruhi masa depan hidup kita. Keterbatasan kita pada masa kini membuat kita seperti kayak membuat ramalan. Saya pakai istilah ramalan. Wah, saya pasti gagal. Wah, saya pasti gak mampu. Ya Pak, mana bisa Pak. Saya bisa melakukan ini karena saya dari keluarga yang seperti ini. Pak, gak mungkin Pak. Saya bisa melanjutkan studi sampai ke luar negeri karena kami dari keluarga yang seperti begini. Pak, saya gak bisa Pak melakukan pekerjaan ini karena saya siapa Pak? Saya gak punya pendidikan yang tinggi. Saudara-saudara, Musa mengatakan kepada Tuhan dia tidak pandai bicara. Tapi kalau sudah baca dalam Alkitab, Musa Tuhan pakai dalam hal berbicara. Dia berbicara banyak hal kepada orang-orang Israel. Itu artinya apa, saudara? Kalau kita percaya bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita adalah milik Tuhan, kita diutus oleh Tuhan, kita adalah ambasador dari Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kesanggupan dan kemampuan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saudara, di minggu ketiga saya bicara tentang ciri-ciri seorang murid Kristus. I am disciple of Jesus Christ. Kalau saudara mengikuti khotbah saya pada waktu itu, saudara, saya
memberikan data atau fakta bahwa yang namanya istilah murid matetes dalam bahasa Yunani itu satu istilah yang banyak dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan saudara, ciri-ciri seorang murid adalah seperti apa saudara? Dia harus hidup berbuah. Itu artinya apa? Dia harus melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita dengan carang-carangnya bisa berbuah. Dan kita saudara sebagai murid Kristus harus mencirikan kasih Kristus. Mengapa saudara? Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dan kasih itu harus kasih agape, bukan eros. Kalau eros itu mengasihi diri sendiri, egois, selfish. Tetapi agape adalah kasih yang buat orang lain diberkati. Ini adalah ciri dari murid Kristus. Kalau kita berkata saya adalah murid Kristus, maka saudara harus tinggal pada pokok anggur yang benar. Kita harus tetap setia, kita harus tetap percaya pada Kristus. Apapun tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, kita berkata sekali dalam Kristus, kita tetap hidup dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Minggu keempat saudara, saya bicara tentang kita sebagai orang-orang yang harus saudara hidup dalam Kristus, hidup bersama-sama dalam Kristus. I'm alive with Christ. Saudara, I'm alive in Christ. Saya hidup dalam Kristus Yesus. Saudara, kenapa? Karena ini sebuah keharusan. Di luar Yesus Kristus adalah kematian. Karena kalau kita bicara tentang hidup, kata Yunani dipakai adalah zoe. Ini hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup. Kata di situ ada zoe, hidup yang kekal dan memiliki dalam segala kelimpahan. Kenapa? Karena hidup yang dari Tuhan. Dan saudara, kita harus saudara memiliki hidup yang Kristus. Kenapa? Karena ada kepastian keselamatan. Kalau saudara berkata, saya nggak tahu kemana saya akan pergi setelah hidup di dalam dunia ini. Saudara harus hidup dalam Kristus. Saudara hidup sama-sama dengan Kristus. Karena ketika Kristus bangkit, dia menjadi sulung dari antara orang yang mati yang bangkit. Dan kita yang hidup bersama-sama dengan Kristus, kita akan dibangkitkan. Dan Tuhan oleh karena anugerahnya telah memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Puji Tuhan, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, di minggu terakhir ini dalam tema I am, saya akan bicara saudara, I am a child of God. Ini sebuah istilah saudara yang sangat populer. Pernah ada yang berkata bahwa orang Kristen adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Tuhan. Kenapa? Ini Gus Dur yang berkata Gus Dur. Ya, kalau orang Hindu katanya panggil Tuhannya pakai Om. Ya, ini Gus Dur yang ngomong. Ya, kalau orang Muslim katanya mesti pakai pengeras suara gitu ya. Enggak. Tapi kalau orang Kristen dia panggil Tuhannya Bapa. Weh, saya nggak tahu saudara makna dari joke-nya dari Gus Dur, saudara. Tetapi benar apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Ini akan bicara saudara tentang hubungan, relationship yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara buka dalam Alkitab, saudara akan menemukan ada banyak ungkapan. The phrase Son of God, Child of God, ditemukan berulang kali. Alkitab King James Version, ini Alkitab dalam bahasa Inggris yang tua saudara, memberikan saudara ungkapan the Son of God ada 47 ayat. Dan salah satunya kita baca dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Orang Yahudi dianggap adalah sebuah bangsa yang menguasai dunia. William J. Carr dalam bukunya, saya baca buku ini saudara, saya punya. Judulnya Yahudi Menggenggam Dunia. Diberikan fakta bahwa ternyata orang Yahudi hampir semua bidang. Mereka expert, mereka luar biasa. Dan Jewish Nobel Prize winners itu paling banyak. Orang-orang Yahudi yang menangkan hadiah Nobel itu 17%. 17% pemenang hadiah Nobel itu adalah orang Yahudi. Diteliti, ternyata orang-orang Yahudi itu sejak kecil sudah mendidik anak-anaknya secara luar biasa. Beberapa buku saudara membicarakan tentang bagaimana orang Yahudi mendidik anak-anak mereka. Katanya saudara sejak dalam kandungan sudah menerima nutrisi yang baik. Jadi wanita hamil Yahudi sangat dilarang bersentuhan dengan zat yang dapat mengganggu perkembangan bayinya. Seperti rokok. Bagi mereka rokok merupakan hal yang tabu, gak boleh. Ibu sedang hamil harus punya makanan yang bergizi. Bukan bergizi lagi, bergizi. Kalau kita kan bergizi, 4 sehat, 5 kolesterol.
Mereka harus makan ya, seperti makan ikan ya, ikan segar ya, susu, sayur, buah-buahan, supaya anak yang dalam kandungannya benar-benar bertumbuh dengan baik, maksimal, optimal. Dan wanita Yahudi ini katanya saudara, ketika mengandung meningkatkan berbagai aktivitas yang dianggap itu mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan ya, intelektual dari si anak yang dalam kandungannya. Jadi para wanita Yahudi justru belajar piano, belajar matematika, mendengarkan lagu-lagu klasik. Itu saudara yang dilakukan oleh wanita-wanita Yahudi ketika mengandung anak-anak mereka. Dan anak-anak orang Yahudi sejak balita mereka sudah diajar berbagai macam hal. Jadi dalam rumah, saya pernah mengkhotbahkan saudara, orang Israel, orang Yahudi itu mengajar anaknya itu dalam keluarga. Jadi diajarkan berbagai macam hal. Ilmu matematika, bisnis, musik, bahasa asing, olahraga. Itu diajarkan sejak dini. Jadi orang-orang Yahudi menjadi orang jenius. Kenapa? Karena orang tua orang Yahudi sudah mendidik anak-anaknya sedemikian rupa. Saudara-saudara, kalau kita anak Allah, kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara? Apa benefitnya? Apa berkatnya? Apa kelebihannya dibandingkan identitas kita, saudara, dengan yang lain yang bukan anak-anak Allah? Apa, saudara? Mari kita temukan dua hal. Yang pertama, saudara, hubungan istimewa dengan Bapa Surgawi. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Hal yang sama diungkapkan dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa artinya ini? Panggilan ya Aba, ya Bapa. Ini sebuah panggilan intim dalam bahasa Aram. Karena kenapa? Orang Yahudi pada zaman itu tidak memanggil bapaknya dengan ungkapan ini. Nah, dalam keluarga ada yang namanya budak. Budak itu tidak diperbolehkan memanggil Tuhan mereka dengan panggilan ini. Tidak boleh. Bisa dihukum. Makanya tadi dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara, jadi pada waktu saudara, seorang anak diangkat. Nah, saya mesti tekankan dulu saudara. Dalam Alkitab, status kita sebagai anak. Bahasa Yunaninya itu teknon. Ada yang pakai istilah huios. Ada yang membedakan teknon tuh katanya anak secara lahiria. Ya, huios tuh katanya diadopsi. Ada yang berkata teknon tuh anak-anak yang masih usia dini. Huios sudah dewasa. Jadi ada yang menerjemahkan children of God. Ada yang menerjemahkan sons of God. Saudara-saudara, tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, Alkitab jelas mengatakan buat kita bahwa kita menjadi anak Allah karena diadopsi. Coba lihat dalam Roma 8 ayat 15 dalam bahasa Inggrisnya. Ini terjemahan Amplified Bible. For you have not received a spirit of slavery. Ya, roh perbudakan, spirit of slavery leading again to fear or God's judgment. Karena namanya hamba itu saudara, kalau kita bikin analogi, seorang belum bertobat dia jadi hamba dosa. Akan menerima yang penghukuman. But you have received the spirit of adoption as sons. The spirit producing sonship by which we joyfully cry, Abba, Father, Abba, Father. Pada zaman itu saudara ada kebiasaan pada zaman Romawi mengadopsi anak. Karena keturunan warisan keluarga menjadi hal yang sangat penting. Untuk mewarisi nama keluarga dan harta kekayaan mereka. Dan anak perempuan jarang diadopsi. Karena kenapa? Karena ini bicara tentang link dalam keluarga. Nama keluarga. Dan akan memimpin keluarga. Dan seseorang pada zaman itu mau diangkat, diadopsi. Itu seleksinya ketat. Kenapa? Karena beberapa literatur mengatakan yang bisa mengangkat anak-anak, mengadopsi anak. Itu ada keluarga-keluarga ningrat, keluarga-keluarga kaya. Jadi mereka menseleksi anak-anak yang akan diangkat. Jadi ada persyaratan yang ketat. Salah satunya adalah adopsi yang paling terkenal adalah Kaisar Romawi yang namanya Caesar Augustus. Itu sebenarnya adalah anak adopsi. Tapi akhirnya menjadi Kaisar Romawi yang hebat luar biasa. Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, kita menjadi anak Allah. Kita berkata, I'm a child of God. I'm the son of God. I'm the son of living God. I'm the son of the highest God. Saudara, itu karena iman dalam Kristus. Galatia pasal 3 itu pernah berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Yohanes 1 ayat 12 Tuhan Yesus mengatakan jelas
Ya, firman Tuhan berkata jelas, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. C.S. Lewis berkata begini, the Son of God became a man to enable men to become sons of God. Anak Allah Yesus Kristus datang menjadi manusia supaya apa? Supaya kita dimampukan menerima anugerah, mendapatkan kasih karunia menjadi anak-anak Allah. Dan betul saudara, kalau kita baca dalam Efesus 1 ayat yang kelima dan 6. Ungkapan dalam ayat ini, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita dalam dia. Yang dikasihinya. Saudara-saudara, kita sebenarnya tidak layak menjadi anak Allah. Karena kalau saudara belajar yang namanya kasih karunia, itu satu ungkapan, haris, satu pemberian yang diberikan kepada seorang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Kalau menjelang Natal kami saudara di BSD punya kebiasaan, kirim-kiriman kue. Jadi istri saya selalu suka kirim kue ke tetangga-tetangga yang Kristen. Jadi kami kirim kue kepada mereka. Selalu ini inisiatifnya dari kami. Jadi istri saya itu selalu sering kirim kue ke tetangga-tetangga. Dan tidak berapa lama saudara ketika kami kirim kue kepada tetangga. Tetangga balas lagi kirim kue kepada kami. Tapi satu kali pernah berapa tahun yang lampau. Kami sibuk banget. Karena maklum kalau menjelang acara Natal kan pendeta punya jam terbang tinggi. Kadang saya pernah khotbah Natal saudara. Di 3 tempat, 4 tempat berbeda, bayangkan. Nyalain lilin Natal sampai 4 kali dalam satu hari. Khotbah sana sini. Nah istri saya suka mendampingi saya melayani. Jadi istri saya lupa untuk kirim kue. Itu Natal beberapa tahun yang lampau. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika istri saya lupa kirim kue sama tetangga. Tetangga juga tidak kirim kue kepada kami. Mungkin lupa juga mereka ya. Lupa ya. Saudara, apa artinya ini? Itu namanya kasih manusia. Kita lihat-lihat dulu. Ya. Kita baik sama orang, dia baik sama kita. Kita senyum sama dia, ya orang itu akan balas lagi. Tapi kalau kita cemberut sama dia juga cemberut. Kita buang muka, sama-sama buang muka, orang ambil muka kita sama-sama. Tetapi karena kasih karunia, kita menjadi anak-anak Allah. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Sudah kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah apa? Kasih karunia yang mulia. Itulah sebabnya saudara. Ada ungkapan terpujilah kasih karunia yang mulia. Hari Minggu lalu saudara dalam ibadah jam 10 live streaming. Saya kutip perkataan Watchman Nee. If Christ lives in us, we will rejoice in everything. We will thank and praise the Lord. We will say, hallelujah, praise the Lord forever. Saya singgung saudara dalam khotbah saya jam 10 minggu lalu. Kadang saya perhatikan dari minggu ke minggu tuh, viewers dari ibadah online, dari GB Ebenezer Official Channel YouTube. Selalu saudara, kalau tanggal-tanggal muda, viewersnya paling banyak. Nggak tahu apakah karena perjamuan kudus atau nggak tahu. Tapi ada beberapa song leader, worship leader, mimpin pujian di gereja suka berkata, kalau di awal-awal bulan, mimpin pujian tuh enteng, enak. Atmosfernya tuh ngangkat. Ngangkat ya, apa tuh istilahnya. Pokoknya enak mimpin pujian di awal-awal bulan. Tapi kalau sudah tanggal-tanggal tua, berat luar biasa. Kenapa? Karena seringkali kita bersyukur atau tidak, tergantung dari kondisi yang kita alami. Watchman ini berkata, if Christ lives in us, we will rejoice in everything. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersukacita dalam segala hal. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Ya, itu dalam Filipi pasal 4 saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 18. Dalam segala hal, itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita diadopsi jadi anak-anak Allah. Di dalam perjanjian lama, ibadah mereka dengan sistem hukum Taurat yang membuat mereka saudara bisa beribadah langsung ketemu Tuhan. Sudah lihat gambarnya. Sudah lihat ada yang namanya
tiang awan. Itu kehadiran Tuhan. Yang boleh ketemu hanya imam besar. Hanya imam besar. Tetapi puji Tuhan, haleluya. Oleh karena kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Oleh karena darah Kristus kita diselamatkan. Kita diangkat jadi anak-anak Allah. Kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Di dalam hadiratnya. Ibrani 10:19 berkata, jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, the most holy place. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Dan kita punya seorang yang besar sebagai kepala rumah Allah yaitu Yesus Kristus. Ungkapan kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, saudara. Itu bicara tentang apa? Itu bicara bahwa kita punya akses berjumpa langsung dengan Bapa Surgawi. Oleh karena Yesus Kristus imam besar kita. Oleh karena Yesus Kristus kita, saudara, diadopsi. Oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita beribadah dalam tempat maha kudusnya Tuhan. Dimanapun sudah beribadah pada saat ini walaupun secara online. Ada yang mempertanyakan, Pak, sah apa enggak Pak ibadah di rumah? Melalui channel YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Zoom. Sah apa tidak? Sah tidaknya kita ibadah, saudara. Apakah di dalam Kristus atau tidak ibadahnya? Karena kalau kita beribadah dalam Kristus, itu berarti apa, saudara? Kristus jadi imam besar buat kita. Dan oleh karena darahnya, saudara, yang tercurah di atas kayu salib, kita dikuduskan, kita dilayakkan hati nurani kita yang jahat dikuduskannya. Sehingga kita punya keberanian. Kenapa, saudara? Karena kita adalah the sons of the living God. Kita adalah putra-putra dari Allah yang hidup. Saudara, itu keistimewaannya. Itu yang tidak dimiliki oleh anak siapapun juga di atas muka bumi ini, saudara. Hanya anak-anak Allah yang punya hubungan istimewa, yang bisa berkata ya Aba, yang Bapa, yang bisa langsung ketemu dengan Bapa Surgawi. Tapi sayang, saudara, menurut sebuah survei, hanya 48% orang-orang Amerika yang ketemu Tuhan tiap harinya. Yang lainnya mereka lupa-lupa ingat. Percentage of church membership among those with religious preference by generations. Yang beribadah menurut Gallup. Orang yang hadir beribadah susah makin turun. Dari generasi ke generasi. Dari generasi yang tradisionalis, baby boomers, generation X, dan milenial. Saya termasuk yang generation X. Tetapi susah. Kalau kita menyadari anugerah dalam Kristus yang buat kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Harusnya hubungan yang istimewa ini memaksimalkan kita hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang kalau saudara punya hubungan istimewa dengan seorang gubernur. Gubernur itu ayah saudara. Menteri itu ayah saudara. Bahkan kalau saudara misalnya anak presiden. Perlu gak pakai protokol? Perlu gak pakai janjian dulu ketemu sama sekretaris dari bapak saudara? Enggak. Nyelonong-nyelonong aja. Itu namanya keistimewaan akses hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Tapi sayang, saudara, ada sebuah survei di Amerika Serikat. Church attendance is, yang berkata, acceptable 88%. Admirable 65%. Hal yang biasa 61%. Hal yang populer 51%. Tetapi lihat, saudara, ada yang berkata useless, nggak ada gunanya 11%. Kita kadang-kadang orang yang sudah lahir dan bawa Kristen tidak menyadari dan tidak mensyukuri dan tidak menggunakan akses ini secara optimal. Karena kita, saudara, lupa atau kita tidak aware atau kita tidak sungguh-sungguh merenungkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya ingat dulu saya pernah pelayanan di daerah Klaten. Seorang ibu yang baru percaya pada Kristus. Dia dari keluarga background yang tidak ada satupun yang menjadi orang Kristen dalam keluarga. Tidak ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, ibu ini melalui pelayanan kami waktu itu, ibu ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan pada waktu itu ibu ini sedang mengalami masalah. Ada semacam kayak mungkin tumor di perutnya yang cukup besar. Kami diminta semula untuk berdoa bagi penyakitnya, untuk kesembuhan. Tapi kami bicara, penyakit yang paling berbahaya, lebih berbahaya dari tumor adalah apa? Penyakit dosa.
Virus yang lebih bahaya dari virus COVID-19 adalah dosa. Kami bicarakan dan puji Tuhan ibu ini menyadari bahwa dia memerlukan Yesus Kristus, Gusti Yesus, Juru Wilujeng, Juru Selamat. Saudara, yang menarik adalah setelah dia menerima Kristus, dia banyak hal yang ditanyakan kepada kami. Dia bertanya salah satunya adalah, Mas, kalau saya berdoa tuh gimana ya? Berapa waktunya? Gimana cara ngomongnya? Kami jelaskan. Ibu bacakan ayat Yohanes 1:12. Ibu sekarang anak Gusti Yesus. Saya mau tanya Bu, kalau ibu ngomong sama bapak, sama ayah, perlu waktu enggak diatur? Enggak kan? Enggak. Anytime. Apalagi Tuhan kita maha hadir. Kapan aja pokoknya ibu ngomong. Saudara, puji Tuhan, ibu ini betul-betul imannya polos. Lugu beneran. Kita kan kebanyakan lugu, lucu dan belagu saudara ya. Saudara, akhirnya ibu ini selalu hal itu. Dan yang lebih luar biasa adalah apa? Ini kesaksiannya. Memang pada akhirnya Tuhan panggil ibu ini meninggal dunia. Tapi suaminya berkata kepada kami, Mas Amos, teman saya waktu itu ada namanya Nolni, Mas Nolni, tolong layani secara Kristen. Kenapa? Karena dia melihat istrinya sebelum meninggal, dia ngomong dulu sama suaminya. Pak, aku mau ngomong ini bahasa Indonesia, ini dia ngomong pakai bahasa Jawa ya pada suaminya. Saya mau ngomong, mana Gusti Yesus. Jadi dia ngomong-ngomong, tempat tidur, tiba-tiba set, dipanggil Tuhan. Ini adalah orang-orang saudara yang memiliki hubungan istimewa karena dia diangkat jadi anak-anak Allah. Saudara, mari kita bersyukur. Mari kita terus tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu masalah yang saya hadapi saat ini, tapi bersyukur karena sudah anak-anak Allah. Dan saudara kalau punya masalah pergumulan, mungkin kesulitan, tantangan, pergumulan dalam hidup saudara begitu berat, stres, depresi, tekanan dalam hidup. Nyatakanlah itu dengan penuh keberanian kepada Bapa di sorga. Karena dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anak dari Allah yang Maha Kudus, yang percaya. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang luar biasa? Apa yang terjadi kalau kita adalah anak-anak Allah? Yang kedua, kita dapat warisan istimewa dari Bapa Surgawi. Dari kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ada kisah yang menarik saudara. Ada anak misteri Indonesia yang terima warisan 8 miliar lebih dari seorang ayah di Inggris. Ini menarik saudara karena orang Inggris ini, ya pria Inggris ini, ketika meninggal saudara, dia meninggalkan, dia dulu seorang wartawan dari BBC ya. Ya, dia bertugas saudara di luar negeri, saudara, di Afrika ya, di Afrika Timur dan Timur Jauh. Meninggal dunia saudara di usia 71 tahun dan tidak meninggalkan tanpa meninggalkan surat wasiat. Dia tidak menikah katanya dan tidak diketahui siapa keluarga terdekatnya. Tapi orang-orang di sana saudara di Inggris meneliti, research, ternyata semua ada foto dan ternyata dia pernah menikah ya dengan perempuan Indonesia dan punya anak. Dicari itu anak perempuan. Menurut berita saudara dirahasiakan nama anak perempuan itu. Dan akhirnya anak ini terima warisan 8 miliar. Kita pasti tahu saudara. Itulah hak ya dari seorang anak. Adopsi pada zaman yang baru juga hal yang sama terjadi. Anak hasil adopsi memiliki hak penuh atas warisan keluarga seperti anak kandung. Makanya ketika Maradona, saudara tahu Maradona ya. Yang jualan martabak di daerah Pecenongan. Ini legend sepak bola. Ketika dia meninggal di usia berapa? 61 tahun kalau tidak salah ya. Dia tidak tulis wasiatnya kepada siapa yang terima hartanya. Dan diperkirakan katanya waktu itu kacau. Kacau, karena kenapa? Kayaknya dia punya banyak anak katanya. Galatia 3:29 saudara berkata begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Waktu itu jemaat-jemaat di Galatia diracuni oleh ajaran Yudaisme. Yang mengajarkan bahwa hanya keturunan Abraham, yaitu mereka yang melakukan hukum Taurat yang berhak menerima warisan rohani dari Abraham. Karena ada teguran kepada jemaat-jemaat di Galatia. Mereka mengikuti satu Injil yang lain.
Rasul Paulus menegur mereka karena mereka mengikuti satu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi ada ajaran Yudaisme di tengah-tengah jemaat-jemaat Galatia. Apa itu ajaran Yudaisme? Di mana Injil plus hukum Taurat baru mendapatkan keselamatan. Jadi jemaat-jemaat di wilayah Galatia ini dipengaruhi oleh satu ajaran yang mengatakan bahwa tidak cukup keselamatan dalam Kristus Yesus, harus ditambah dengan hukum Taurat. Tidak cukup Yesus Kristus mati di kayu salib, harus mempraktekkan yang namanya sunat, harus mempraktekkan yang namanya segala macam peraturan, 613 peraturan agama berdasarkan hukum Taurat. Saudara, ada perbedaan antara hukum Taurat dengan Injil. Hukum Taurat hanya menunjukkan kita manusia berdosa, dan hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Injil memperlihatkan dari penggenapan hukum Taurat itu. Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. The law discovers the disease. Hukum Taurat menemukan penyakitnya. Apa itu? Dosa. And the gospel, Injil Kristus, salib Kristus memberikan obatnya. Martin Luther mengatakan demikian. The law tells us what to do. Hukum Taurat mengatakan ini, boleh ini, boleh ini. Ada 613 peraturan. Tetapi the gospel of Jesus Christ tells us what God has done for us in Christ. Michael Harton mengatakan demikian. Tetapi Injil Kristus mengatakan kepada kita, Allah dalam Kristus Yesus telah melakukan penebusan dosa buat setiap kita yang percaya kepadanya. Religion emphasizes the importance of sacrifice, devotion, ritual, and how much people should do for God. Agama mengajarkan kita harus melakukan berbagai macam upacara, ibadah, berbagai macam praktek-praktek keagamaan. Supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Tapi the gospel of Jesus Christ emphasizes the importance of sacrifice and the work of Jesus Christ. Jadi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Hanya Injil Kristus Yesus saja. Hanya sola gratia, hanya anugerah dalam Kristus Yesus saja yang bisa memberikan keselamatan. Lydia Nusa itu sudah memberikan kesaksian. Ketika dia menjadi orang Kristen, dia mendapatkan tekanan yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, orang tuanya akhirnya percaya pada Kristus. Kenapa? Karena dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa menghapus dosa itu gratis tanpa bayar. Karena Yesus Kristus telah bayar di atas kayu salib. Orang tuanya kayaknya tercelik mata rohaninya dan memahami. Karena agama itu selalu kita berusaha dengan perbuatan baik supaya berkenan kepada Tuhan. Orang Ambon bilang sampai ayam tumbuh gigi, impossible. Tidak mungkin itu. Saudara, kita harus hati-hati karena ada satu Injil yang lain. Ini yang membuat kita, saudara, tidak bisa menerima yang namanya keselamatan dan warisan rohani itu. Itu yang terjadi dengan jemaat-jemaat di Galatia. Injil yang lain itu mirip secara fisik tapi beda secara kualitas. Pasu. Nah, saudara lihat nih, uang 50.000. Mana yang palsu, mana yang asli. Kalau saudara mempelajari baik-baik itu beda. Yang palsu gambarnya tidak jelas. Ya ada itu ya, semacam kayak bayangannya ya. Kalau yang asli itu jelas. Hati-hati, ajaran saksi Yehova itu kedengarannya, ngomong tentang Yesus, saya pernah ketemu seorang ibu yang menganggap ajaran saksi Yehova itu sama dengan Injil Kristus. Saya berkata tidak. Karena keselamatan menurut saksi Yehova adalah perbuatan baik sama seperti ajaran Yudaisme yang meracuni iman dan pemahaman keyakinan orang-orang yang ada di wilayah Galatia. Ajaran saksi Yehova mengatakan hanya 140.000 orang yang nanti katanya diselamatkan. Ini ajaran yang salah. Saudara, apa warisan kita sebagai anak Allah? Lihat dalam Roma 8:17. Ini warisan yang luar biasa. Ini berkat rohani yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Itu yang saya katakan, saudara. Zoe, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat ada ungkapan penting di sini dalam Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga diperbolehkan bersama-sama dengan Dia. Kalau sudah lihat order of events in Bible prophecy, sudah lihat ada satu masa yang disebut dengan rapture, pengangkatan gereja.
Ini adalah masa di mana kita saudara menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Ini warisan iman, warisan rohani yang hanya diberikan kepada anak-anak Allah. Saudara Bill Gates, Bacere, orang mana bilang anak-anak cuma terima 145 miliar. Saudara berkata banyak banget saudara. Ini dianggap sial. Mohon maaf ya, saya pakai istilah itu ya. Kenapa? Karena harta kekayaannya Bill Gates itu triliunan. Jadi katanya sempat anak-anak itu kecewa. Bahasa Jermannya tuh gelo, ya, kecewa. Tetapi saudara, kalau kita jadi anak-anak Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah saudara kita kehilangan berkat besar, yaitu keselamatan. Kenapa? Karena kita percaya, kita akan menerima warisan. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itu bicara tentang keselamatan yang kekal, hidup rohani, berkat rohani. Dan pada waktu Kristus datang dalam alam kemuliaan, sudah baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang 16-17. Kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang meninggal lebih dahulu dalam Kristus. Dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini kemuliaan kekal yang kita miliki karena kita adalah anak-anak Allah. Saudara, jemaat penerima surat Roma ini, mereka adalah jemaat yang mengalami penderitaan. Kalau saudara membaca saudara dalam sejarah pada waktu itu, orang-orang Romawi mereka punya penyembahan berhala dan kaisar mereka sembah. Ada yang namanya disebut dengan imperial cult. Orang Kristen menolak untuk menyembah kaisar. Mereka manggil kaisar dengan kurios. Tapi orang Kristen berkata kami punya kurios. Siapa itu? Yesus Kristus. Akibatnya orang Kristen saudara mengalami aniaya. Tetapi saudara, orang-orang percaya yang meyakini ada warisan iman, yaitu dipermuliakan bersama dengan Kristus, tidak pernah tawar hati. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. That will make our troubles seems like nothing. Saya tidak tahu saudara penderitaan, kesulitan, masalah, sakit, penyakit yang sudah alami pada saat ini. Tapi yakinlah berdasarkan firman Tuhan, kalau saudara adalah anak Allah, saudara akan menerima satu kemuliaan kekal yang melebihi segala penderitaan saudara saat ini. Kalau saudara saat ini sedang difitnah, sedang mungkin ditekan di kantor, ditipu semua orang, saudara kayaknya diabaikan dalam keluarga, saudara merasa menjadi orang yang tertolak, perasaan saudara ditolak. Tapi Tuhan tidak pernah menolak saudara, karena status saudara adalah anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya yang amat sangat kudus. Itu darah anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan. Itu membuat kita saudara, walaupun dalam situasi yang sulit, kita tetap percaya ada warisan rohani, yaitu kemuliaan kekal yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Nanti ketika dia datang dalam alam kemuliaan. Baca ada sebuah kisah yang luar biasa dari William Tyndale. Bapak penatua kita saudara, Om Andreas Munansa, kirim artikel ini. Dan saya teringat dulu waktu kami sekolah saudara, kami pernah membaca artikel William Tyndale. Luar biasa. Dia menerjemahkan Alkitab pertama-tama saudara ke dalam bahasa Inggris. Dan akibatnya pada waktu itu saudara, dia dapat hukuman mati mengerikan. Dibakar saudara, dibakar hidup-hidup. Tetapi dia tidak takut. Dia tahu resikonya itu yang akan dia terima. Karena waktu itu saudara, hanya Alkitab bahasa Latin saja yang boleh ada. Tidak boleh dalam bahasa lain. Saya gak usah bahas ini saudara, ini perlu seminar khusus kenapa hal itu bisa terjadi pada zaman itu. Tetapi hamba Tuhan ini yang disebut dengan bintang fajar reformasi, William Tyndale. Kenapa dia tidak takut mati? Kenapa tiang pancang yang akan mengikat tubuhnya dan dia akan terbakar di tiang pancang itu tidak membuat dia undur daripada hukuman itu, penderitaan itu. Karena dia berkata, Christ is with us until the world's end. Kristus bersama dengan kita sampai kesudahan zaman. Let his little flock be bold therefore. Biarlah kawanan domba dari Allah tidak kehilangan ketakutan dan tetap berani. Kalau saudara adalah anak-anak Allah,
Saudara adalah orang-orang yang harusnya menjadi orang-orang percaya yang berani menghadapi segala macam tantangan, situasi, persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang saudara hadapi saat ini. Kenapa saudara? If you are more than your past. Kita melebihi apa yang terjadi di masa lalu kita. Your financial situation, kondisi keuangan saudara saat ini. Your job, pekerjaan saudara saat ini. Your personality, kepribadian saudara. Your triumphs, keberhasilan, kemenangan saudara. Or your failures, kegagalan saudara. Why? Because you are a child of God. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Jadi apa berkat terbesar yang Tuhan berikan kita saudara sebagai anak Allah? Ini dia. Yang pertama, kita punya hubungan yang khusus dengan Bapa di sorga. Apapun masalah, pergumulan, tantangannya saudara hadapi, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga pasti mendengar, pasti mendengar, pasti mendengar. Untuk menjawabnya ya, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Dan saudara-saudara, suatu hari kelak kita akan dipermulakan bersama dengan Kristus. Sehingga apapun persoalan, tantangan, masalah yang saya hadapi, percayalah ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya menantikan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama, sosok kita berdoa. Mari kita berdiri, kita berdoa. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Kalau saudara percaya bahwa saudara sungguh adalah anak-anak Allah yang maha tinggi itu, angkat tangan saudara sebagai tanda bahwa saudara meyakini bahwa anugerah Tuhan begitu luar biasa, sehingga saudara bersyukur dengan mengangkat tangan saudara dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Satu hubungan yang intim, yang spesial, yang khusus, yang istimewa. Oleh karena darah Kristus, kita diberikan keberanian masuk dalam tempat makursi Tuhan. Kalau saudara saat ini sedang dalam pergumulan masalah, kesulitan, tantangan, nyatakanlah pergumulan saudara, beban saudara kepada Bapa di sorga. Puji Tuhan. Kalau saudara sakit, katakan Tuhan, saya memerlukan kekuatan, pertolongan, dan kesembuhan dari Engkau. Kalau saudara saat ini sedang punya masalah keuangan, katakan Bapa, saya percaya Engkau adalah Bapa, sumber berkat, pertolongan. Engkau akan memberikan jalan keluar yang ajaib dan luar biasa dalam hidupku. Kalau saudara saat ini sedang punya masalah konflik dengan orang lain, percayalah bahwa saudara adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Bapa di sorga sanggup memberikan saudara damai sejahtera, pembelaan, dan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Syukur Bapa, terpuji nama Tuhan untuk kasih karunia dalam Kristus Yesus yang buat kami diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sehingga kami semua akan mengalami kemuliaan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Walaupun saat ini kami menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, kesulitan, kami percaya Tuhan telah memberikan kami kekuatan, kemenangan. Karena kami adalah anak-anak Allah yang maha kudus. Tanam ini Tuhan dalam hati kami masing-masing, keyakinan ini, supaya kami tetap kuat, tetap menang, dan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur Bapa untuk saudara kami berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Bapak Oris Taneo, untuk Bapak Bobi Panjaitan, Ibu Masta Simaibang, Ibu Inawati, Ibu Caroline Olivia, Ibu Leni Rumangkap, saya Atik Widya Stuti, adik Hana Aulia Wiguna, adik Chris Jonathan Simangunsong, Bapak Robi Rumondor, dan Zari Greta Sadeli. Tuhan Engkau memberkati anak-anakmu ini, supaya mereka terus selalu dalam pelindungan, dalam keajaiban, dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib. Hari-hari, minggu-minggu, tahun-tahun kehidupan mereka diwarnai dengan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Amin. Kami tetap berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami tetap berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Indonesia dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur juga untuk jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah, menyembah Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, walaupun secara online. Berdoa Bapa untuk persembahan jemaatmu. Ada yang mengembalikan milik Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan EH Peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship seminari battle. Tuhan Engkau memberkati anak-anakmu yang telah memberikan dengan penuh sukacita, yang rela mengambil bagian
dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkah khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, angkat tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Percayalah bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang maha tinggi itu. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita pasti mengalami kehadiran Tuhan dan kita sekarang meyakini sungguh-sungguh bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berkat yang terbesar adalah hubungan kita dengan Bapa di sorga yang Amen. eksklusif, yang istimewa, yang luar biasa. Dan kita akan mengalami sebuah warisan rohani dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah masuk di penghujung bulan Oktober ya Det ya. Ada 5 minggu dan sepanjang bulan Oktober ini kita belajar untuk mengenal diri kita, identitas kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Dan biarlah sepanjang bulan ini, bahkan di akhir minggu ini, kita terus menghidupi firman Tuhan. Dan kita percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang punya warisan yang Tuhan berikan buat kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Jangan lupa terus ikut vaksin karena ibadah yang disertai dengan jemaat kita mewajibkan semua yang hadir Harus wajib sudah divaksin. ya, vaksin lengkap ya. Puji nama Tuhan dan tetap prokes, tetap selalu prokes. Jangan lupa untuk 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan meningkatkan imun dan iman. Puji Tuhan, Puji nama Tuhan Yesus Tuhan. pasti menolong kita. Ya, amin. Stay healthy and God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku.